Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah. Mari teman-teman kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menyadari bahwa kita boleh ada sampai dengan hari ini sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita mau bersyukur, memuji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan. Kita pujikan, "Ku ada sebab anugerah." Yang baru saja kami naikkan Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang selalu Engkau nyatakan di tiap-tiap harinya. Dan kami mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga menyadari akan banyaknya dosa dan juga pelanggaran yang kami lakukan. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami lebih jauh memuji Engkau, sebelum kami lebih jauh lagi menyembah akan Engkau, sucikan dan kuduskanlah setiap kami Bapa. Layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan di dalam ibadah kami pada hari ini.
Terima kasih Bapa, jamalah hati dan juga pikiran kami. Dan biarlah sungguh kami boleh mengalami Engkau pada ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuliakan Allah kita atas segala hal yang sudah Dia kerjakan, yang sudah Dia buat bagi kita. Dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan, kita pujikan lagu ini. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Teman-teman, dengan tetap terus bersemangat, kita bersyukur, kita mau memuji Tuhan karena Dia sudah memberikan kuasa bagi setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia,
siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita rindu Tuhan boleh menyentuh setiap hati kita, sehingga setiap hari kita boleh semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Sentuh hatiku ya Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Dan semoga kalian juga masih tetap dapat bersabar mengikuti ibadah online setelah sekian lama kita melaksanakannya ya. Baik, mari sebelum memulai perenungan ini kita
mau datang kepada Tuhan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh berada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, bahkan di tengah segala macam persoalan yang sedang melanda dunia ini. Dan kami bersyukur pula kalau pada pagi hari ini, Engkau boleh kumpulkan kami, dan bersama-sama kami mau beribadah kepadamu, walau masih harus secara online. Dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua agar boleh merenungkan, memahami, dan melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula berkatilah hamba-Mu sebagai penyuara isi hati-Mu ini. Kau kuasai dirinya sepenuhnya agar mulut dan bibirnya ya Tuhan, Kau pakai hanya untuk menyatakan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat dan petunjuk hidup bagi kami semua juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan seluruh perenungan kami pada pagi hari ini. Amin. Jadi guys, pada hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan judul Lydia berkarya melalui kekayaan. Dan perenungan ini didasari dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16 ayat 13 hingga yang ke-15. Dan ditutup dengan ayat terakhir dari perikop ini, yaitu ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lalu ditutup dengan satu ayat yang menjadi penghujung perikop Kisah Rasul pasal 16 ini, yakni yang berbunyi demikian. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah guys, kalau membaca nats Alkitabnya itu tadi, kita tahu bahwa perenungan ini akan berbicara tentang Lydia, yaitu salah seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, walau namanya itu hanya 2 kali saja disebut di seluruh bagian Alkitab. Itu pun juga hanya disebut di dalam satu kitab yang sama, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Seperti layaknya mungkin kita ibaratkan sebagai peran pembantu begitu saja ya, atau bahkan figuran kalau diumpamakan di dalam sebuah film. Namun demikian hebatnya, siapa sih orang percaya, orang Kristen yang gak kenal sama nama ini? Lydia dari Tiatira. Saya pikir semua orang percaya, orang Kristen pasti mengenal nama ini. Dan saya percaya kalian juga pasti mengenal nama ini, bukan? Kebangetan deh kalau ada yang belum tahu ya. Jika demikian kemungkinannya ada 2, yaitu guru agama kalian yang lalai atau kalian yang terlalu sering bolos dalam pelajaran agama. Seperti itu ya. Nah guys, sebelum kita lanjutkan perenungan ini, saya ingin merefresh sedikit apa yang kita tahu tentang tokoh yang satu ini, Lydia dari Tiatira.
Dari keempat ayat yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul itu dapat kita tarik beberapa kesimpulan tentang Lydia, yaitu bahwa ia adalah seorang perempuan yang berasal dari Tiatira, sudah jelas ini, dan yang baik hati serta suka menolong. Tapi kenapa Lydia disebut sebagai perempuan yang baik hati dan suka menolong? Ini karena tertulis di dalam ayatnya yang ke-15, yaitu bahwa Lydia tidak segan-segan untuk memberi tumpangan pada Rasul Paulus dan Silas. Dan ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara, sekali lagi Lydia memberi tumpangan bagi mereka, dan bahkan mungkin tumpangan bagi saudara-saudara seiman yang lain yang pada saat itu sedang menanti-nantikan pembebasan Paulus dan Silas. Setidaknya ia membuka rumahnya, ia izinkan rumahnya untuk dipakai sebagai semacam posko seperti itu ya, bagi sesama orang percaya di dalam menanti kebebasan Paulus dan Silas dari penjara. Nah guys, itu satu fakta tentang Lydia. Selanjutnya ada sebagian orang juga yang menyebut bahwa Lydia berprofesi sebagai seorang pengusaha. Menarik sekali, karena dalam ayat yang ke-14 ia disebut sebagai seorang penjual kain ungu tua. Nah, boleh juga ya menyamakan profesi antara penjual dan pengusaha ini. Walaupun mungkin guys, istilah pedagang kayaknya yang bisa lebih mewakili pekerjaan yang dilakukan oleh Lydia tersebut. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi guys. Ada sebagian orang yang menyimpulkan bahwa Lydia adalah seorang influencer. Wow, pakai istilah kayak di medsos saja gitu ya. Seorang influencer. Tapi memang benar demikian sih. Karena ia mampu membawa serta seisi rumahnya untuk dibaptiskan. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-15. Padahal semula hanya ia sendiri saja dan perempuan-perempuan lain yang bukan serumah dengannya yang mendengarkan perkataan Paulus. Tetapi kemudian ternyata ia dapat memberi pengaruh, influence yang begitu kuatnya, sehingga dia boleh dibilang sebagai seorang influencer, memberi pengaruh, sehingga seisi rumahnya pun menjadi percaya dan dibaptiskan. Keren bukan? Nah guys, ada juga yang mengatakan bahwa Lydia ini adalah seorang yang kaya raya dan ia juga memiliki rumah di kota Filipi. Ini pernyataan yang juga sangat menarik, karena kedua pernyataan tersebut sebenarnya tidak dapat dijumpai tertulis atau tersurat di dalam Alkitab. Tapi memang sebenarnya kenyataannya benar demikian. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada satupun rujukan yang mengatakan bahwa Lydia adalah seorang yang kaya, tetapi kita tahu bahwa Lydia memang adalah seorang yang kaya. Karena ia adalah seorang penjual kain ungu tua. Lah kok bisa? Lah kok bisa seorang penjual kain ungu tua itu dipastikan menjadi seorang yang kaya, adalah seorang yang kaya? Apakah dapat digeneralisir bahwa setiap penjual kain ungu tua itu pasti adalah seorang yang kaya? Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan yang seperti demikian? Nah, untuk itu kita perlu melihat kembali apa yang terjadi pada masa itu. Nah, pada zaman itu guys, kain ungu tua adalah sejenis kain yang sangat mahal harganya jika dibandingkan dengan kain-kain berwarna lainnya atau kain jenis apapun juga. Yang konon kain ini hanya bisa dibeli dan dipakai oleh para raja dan keluarga raja ataupun para pejabat dan orang-orang kaya lainnya. Nah, kain ungu tua ini diperlakukan sebagai sebuah simbolisme dari kekayaan seseorang. Dan karena ia adalah penjual kain yang mahal harganya itu, tentu saja si CC Lydia atau AI Lydia ini memiliki modal yang besar untuk menyediakan barang dagangannya itu guys.
Ibaratnya, kalau pada zaman sekarang, seorang yang mampu membuka butik barang-barang mewah, pastilah ia adalah seorang yang memiliki kemampuan finansial yang kuat, alias kaya. Karena ia harus punya modal besar untuk membeli barang-barang mewah yang diperdagangkannya tersebut. Oleh karena itu penulis kitab Kisah Para Rasul ini menuliskan bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu tua dengan maksud untuk menegaskan bahwa ia adalah seorang yang berduit, orang yang kaya, orang yang kemampuan finansialnya kuat dan hidup di tengah pergaulan orang-orang kaya yang mana adalah para pelanggan barang dagangannya itu. Jadi jika demikian masuk akal bukan, guys? Lalu kenapa juga ada yang mengatakan bahwa Lydia memiliki rumah di kota Filipi? Bukankah sudah jelas tersebut di dalam Alkitab, tertulis di dalam Alkitab bahwa ia berasal dari Tiatira? Nah, untuk menjawab tentang hal ini, kita mau coba cermati kembali. Pada ayat yang ke-14, dikatakan Lydia dari Tiatira berjumpa dengan Paulus. Coba, di mana mereka berjumpa? Apakah mereka berjumpa di Tiatira? Tidak demikian, guys. Mereka berjumpa di kota Filipi. Coba kita lihat kembali pada ayat yang ke-12 atau pada judul perikop ini. Benar kan? Mereka berjumpa satu sama lain di kota Filipi, bukan di Tiatira, guys. Tapi itu belum memastikan bahwa Lydia memiliki sebuah rumah di Filipi, bukan? Bisa saja ia sedang berada di kota Filipi itu dan menginap di salah satu homestay lah ya, kalau tidak bisa disebut sebagai hotel di kota itu. Tapi coba bacalah kembali ayat-ayat selanjutnya di dalam perikop ini, yaitu ayat 19 hingga yang ke-40. Jangan sekarang, nanti aja di rumah. Setelah ibadah ini selesai. Nah guys, dari perikop itu kalian akan memahami bahwa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara karena satu sebab. Yang kemudian akhirnya mereka dilepaskan kembali dari penjara tersebut karena satu sebab pula. Di mana saat ini kita tidak sedang membahas tentang sebab penyebab tersebut. Saat ini kita tidak perlu mencermati tentang kenapa dan bagaimana mereka, Paulus dan Silas, dapat ditahan dan kemudian dilepaskan kembali dari penjara tersebut. Karena saat ini kita sedang akan berfokus, lebih memfokuskan perhatian kita pada tokoh yang disebut sebagai Lydia ini, bukan kepada Paulus dan Silas. Nah, kemudian pada akhir perikop dituliskan dalam ayat yang ke-40, selepas mereka dari penjara, mereka, Paulus dan Silas ini ya langsung menuju ke rumah Lydia. Tapi rumah Lydia yang mana pertanyaannya? Dalam Alkitab dikatakan Lydia berasal dari Tiatira. Tapi apakah ketika Paulus dan Silas yang dilepaskan dari penjara yang ada di Filipi, mereka bisa langsung menuju ke rumah Lydia yang ada di Tiatira? Saya yakin bukan demikian, guys. Mengingat bahwa jarak antara Tiatira dan kota Filipi, di mana Paulus dan Silas dipenjarakan itu amatlah berjauhan. Perhatikan peta berikut ini. Nah, di dalam peta yang lebih kecil itu menggambarkan sebuah peta dunia kuno, di mana kita dapat melihat letak kota Tiatira seperti yang ditandai dengan tanda panah berwarna kuning tersebut. Sedangkan kota Filipi ada ditandai di dalam peta tersebut dengan tanda panah yang berwarna merah. Jadi kalau kita lihat, letak kedua kota ini masih terpisah oleh lautan. Dan bukan hanya sekedar terpisah oleh lautan seperti Surabaya dan Madura yang hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk menyeberangi lautan tersebut. Kalau dalam peta modern yang saya ambil dari Google Map, peta yang lebih besar ini, maka kota Tiatira yang pada zaman sekarang ini kemudian berubah nama menjadi kota Akhisar,
Sedang Filipi tidak mengalami perubahan nama. Dengan mudah kita akan dapat melihat jarak yang memisahkan di antara kedua kota tersebut, yaitu sejauh 613 km. Guys, itu jarak Surabaya dan Pasar PP, ya, pulang pergi. Dan kalau naik mobil saja dikatakan di situ bahwa membutuhkan waktu 7 jam 46 menit lewat jalan bebas hambatan, tol road. Apalagi kalau jalan kaki. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi nggak mungkin kan kalau selepas dari penjara Paulus dan Silas langsung menuju ke Tiatira. Dan itulah yang meyakinkan kita bahwa Lydia sebenarnya memiliki rumah yang ada di kota Filipi, di mana ia tinggal beserta seluruh keluarganya. Guys, kenapa saya perlu menjelaskan banyak detail seperti demikian? Ini adalah agar ketika kalian membaca Alkitab, biasakanlah bukan membacanya secara sekilas saja, melainkan berusaha untuk mencermatinya dengan menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena sebenarnya ada begitu banyak detail, ada begitu banyak informasi yang menarik dan yang dapat sangat memperkaya wawasan kita, serta meluruskan kesalahan-kesalahan tafsir yang disebabkan karena hanya membaca Alkitab sekilas saja tanpa mencermatinya. Seperti judul perenungan kita hari ini, Lydia berkarya melalui kekayaan. Bagaimana kita tahu bahwa Lydia adalah seorang yang kaya? Padahal tidak satu pun dari keempat ayat yang menceritakan tentang dirinya itu yang menyebutkan secara tertulis, tersurat bahwa ia kaya. Jadinya perenungan ini akan menjadi tidak relevan kan kalau kita tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Dan guys, masih ada cukup banyak informasi lain yang dapat kita gali tentang Lydia ini. Seperti bahwa ia adalah seorang penganut agama Yudaisme. Pula walau ia memiliki pergaulan yang tinggi di kalangan orang-orang kaya dan berkuasa, Lydia tidak menjadi sombong dan tetap mau menjalin hubungan dengan saudara-saudara seiman yang sangat mungkin tidak semuanya sederajat dengan dia. Bahkan jika merujuk dengan disebutkannya kota Tiatira di dalam kitab Wahyu, dapat saja guys disimpulkan adanya keterlibatan Lydia di dalam kemajuan kekristenan di kota asalnya itu. Mengingat satu-satunya tokoh Alkitab dalam perjanjian baru yang disebut berasal dari Tiatira hanya Lydia seorang. Nah, jadi keren kan? Fakta-fakta tentang Lydia itu tadi. Ketika kita mau lebih mencermati dan menggalinya lebih jauh dan lebih dalam. Dan keren juga kan apa yang telah dilakukan oleh seorang Lydia ini, mengingat bahwa ia adalah seorang yang kaya raya. Guys, ada banyak orang kaya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang akan menjadi sombong dan tinggi hati. Serta akan cenderung menikmati kekayaannya itu sendiri dengan sekehendak hati mereka. Walau dia apa istilahnya ya, mau dipakai kekayaannya itu untuk apa kek, kan menurut mereka itu urusan mereka sendiri, bukan urusan Tuhan, apalagi urusan elu. Hal ini juga dapat saja terjadi pada orang-orang percaya yang juga kaya, juga berduit. Contohnya, ketika mereka telah memenuhi kewajiban untuk membayar bersepuluhan, katakan demikian, maka mereka cenderung untuk menganggap dapat mempergunakan sisanya yang 90% itu dengan sekehendak hati mereka. Seakan itu adalah hak mereka sendiri.
Tapi sebenarnya guys, Tuhan tidak ingin orang-orang kaya itu, mungkin termasuk di antaranya adalah kita sendiri, menjadi seperti demikian. Bukan berarti jika kita telah mempersembahkan yang 10% itu, kemudian kita bebas sebebas-bebasnya menggunakan yang 90%. Karena Tuhan tetap menuntut pertanggungjawaban kita tentang bagaimana kita mempergunakannya. Apakah kita akan mempergunakan yang 90% itu untuk melakukan hal-hal baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Jadi firman Tuhan dalam hal ini menyatakan bahwa seluruh hidup kita, termasuk di dalamnya adalah harta kita, haruslah dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Hal ini seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayatnya yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itulah perintah dan janji Tuhan yang harus selalu kita ingat berkaitan dengan pengelolaan harta yang telah Tuhan percayakan pada kita. Saya ulangi, harta yang telah Tuhan percayakan, titipkan pada kita. Jadi konsepnya adalah bahwa harta yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan titipan dari Tuhan. Kita hanyalah pengelolanya saja guys, sehingga bagaimana mengelola dan mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan titipkan pada kita itu haruslah ditujukan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mempergunakan harta di dalam bentuk yang lebih praktis, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini saya ingin mengajak kita untuk mengingat satu pernyataan yang dikatakan oleh John Ortberg seperti demikian. Segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal atau bernilai rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Dan sebaliknya, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal yang duniawi atau sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Walau itu dapat saja berupa aktivitas-aktivitas rohani. Jadi yang harus menjadi perhatian kita sepenuhnya dalam hal ini adalah bagaimana kita harus mengelola dan mempergunakan seluruh harta kekayaan kita itu. Tidak menjadi soal apakah kita akan pergunakan harta kekayaan itu untuk mendukung aktivitas-aktivitas gerejawi ataukah aktivitas-aktivitas apapun juga lainnya. Yang menjadi soal adalah apakah semua itu kita tujukan untuk menyenangkan hati Tuhan ataukah justru sebaliknya. Karena jika penggunaan harta itu tidak kita maksudkan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka sia-sialah semua itu. Contohnya, dalam skop kehidupan kalian misalnya. Kalian kan belum kerja sendiri ya. Kalian masih mendapatkan uang saku dari orang tua kalian, bukan? Mungkin ada di antara kalian yang mendapatkan uang saku yang banyak. Tapi ada juga yang mungkin hanya mendapat uang saku yang ya pas-pasan sajalah, seperti itu ya. Tapi berapapun yang diberikan oleh orang tua kalian, apakah kalian pernah memikirkan untuk menyisihkan sebagian di antaranya untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan? Ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial misalnya. Dan jika iya, bukan berarti bahwa uang saku yang selebihnya boleh kalian pakai, boleh kalian pergunakan dengan semau gue. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena semua pengelolaan dan penggunaan harta kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Nah, apalagi yang belum pernah menyisihkan uang sakunya untuk pekerjaan Tuhan, maka mulailah menyisihkan uang saku kalian itu untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mendukung kegiatan-kegiatan gerejawi misalnya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang dapat menunjukkan bahwa kalian telah mengelola dan menggunakan harta kalian itu, uang saku kalian itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita mau taat melakukannya, ingatlah bahwa selain memberi perintah, Tuhan juga memberi janji pemeliharaannya bagi mereka yang mematuhi perintah-perintahnya itu. Kalau melihat dalam Amsal ayat 9 hingga yang ke-10 tadi, Amsal 3 ya, apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Guys, itulah janji Tuhan bagi kita yang mau melaksanakan apa yang diperintahkannya melalui ayat 9, yaitu muliakanlah Allah dengan hartamu. Dengan uang sakumu tentu saja. Dan yang terakhir dari perenungan ini guys, sebenarnya apa yang kalian lakukan dengan harta kalian di bumi, di dunia ini, maka itu juga akan memberi dampak pada kehidupan kekal kita kelak. Perlu digarisbawahi bahwa harta kalian tidak dapat membeli keselamatan, ya, itu harus jelas. Karena keselamatan itu sangat mahal harganya, sehingga tidak mungkin akan terbeli dengan harta kita seberapapun banyaknya, selain daripada darah Kristus, satu-satunya yang dapat memberi keselamatan bagi kita. Camkan itu baik-baik. Tapi ketika kita mempergunakan harta kita itu untuk memuliakan Tuhan guys, maka sebenarnya hal itu akan bernilai rohani. Dan apa yang bernilai rohani itu akan memberi hasil berupa pahala atau mahkota bagi kita kelak di dalam kehidupan kekekalan kita di surga bersama Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih bentuk konkret dari pahala dan mahkota itu guys? Banyak orang yang berspekulasi tentang hal ini. Tapi sayangnya banyak juga di antara pemikiran-pemikiran spekulatif yang mereka bangun itu tidak didukung dengan fakta dan tidak mengikuti kaidah penafsiran yang benar, sehingga akan menjadi tafsiran yang tidak memiliki dasar kebenaran yang pasti. Lain halnya dengan kesimpulan atau tafsiran tentang Lydia yang telah kita bangun bersama itu tadi, yang kesemuanya dapat dijelaskan dengan logis, dengan baik, dengan runtun dan bertanggung jawab. Kalau tafsiran yang demikian mau digunakan sebagai sedikit penggambaran atau ilustrasi sih, tafsiran-tafsiran yang tanpa mengikuti kaidah-kaidah ini, kalau hanya mau digunakan sebagai sebuah analogi misalnya, ya oke lah, masih nggak terlalu masalah gitu ya, asal jangan diyakini sebagai satu kebenaran yang absolut. Nah guys, bagi saya bentuk konkret dari pahala atau mahkota itu adalah merupakan sebuah penghargaan yang akan kita terima di surga kelak karena perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan harta kekayaan kita. Ada yang melukiskan bahwa kelak di surga kita akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, pelayanan yang berbeda antara satu umat dengan umat yang lain, tergantung dari apa yang kita sudah lakukan di dunia ini. Dalam hal ini konsep kepenuhan pelayanan yang menjadi dasar dari sukacita kita di surga kelak. Ibaratnya di surga mungkin kita hanya bisa menjadi warga biasa saja jika kita tidak cukup melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, walau kita sudah menjadi anak Tuhan.
Tapi ketika kita melakukan banyak kebaikan di dunia ini, mungkin kita akan mendapatkan satu kepercayaan yang lebih dari Tuhan. Misalnya kayak kalau tadi kita tidak melakukan apapun yang baik, itu kita hanya menjadi warga biasa karena memang keselamatan itu adalah anugerah ya. Tapi ketika kita dapat melakukan apa yang baik itu bisa jadi guys ya, ini hanya sekedar sebagai ilustrasi analogi ya. Bisa jadi kita akan menjadi lurah mungkin, camat mungkin, wali kota, gubernur, bahkan presiden pada kehidupan kekal kita kelak. Ya guys, sekali lagi itu hanya sebuah ilustrasi belaka. Jangan dijadikan sebagai dasar kebenaran gitu ya. Karena ilustrasi, perumpamaan, analogi atau apapun itu bentuknya tidak akan dapat menggambarkan secara utuh dan penuh terhadap satu hal tertentu yang mau kita utarakan. Namun demikian guys, pemikiran tersebut sebenarnya masih sangat selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius 25 ayat 21a, di mana tertulis demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ketika kita dapat melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan selama di dunia ini guys, maka kelak Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih lagi, tanggung jawab yang lebih berarti, tanggung jawab yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan pemberian kepercayaan yang lebih itu dapat saja terjadi di dunia ini ataupun terjadi pada kehidupan kekal kita kelak. Akan tetapi yang sudah sangat jelas, jernih dan terang adalah bahwa segala perbuatan baik kita di dunia ini, termasuk di dalam mempergunakan ataupun mengelola harta kekayaan, akan membawa dampak bagi kehidupan kekal kita di surga kelak. Ini enggak hanya sekedar tafsiran, karena seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang 14 ayatnya yang ke-13 yang lebih jelas menyatakan demikian. Saya akan bacakan lagi untuk kalian semua. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Lihat tulisan yang dicetak merah. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka di dunia ini menyertai mereka di surga kelak. Perbuatan baik itu kebawa sampai ke surga guys. Jadi guys, kira-kira seperti itu jugalah kehidupan yang dijalani oleh seorang Lydia dari Tiatira ini. Ia adalah seorang yang kaya raya. Seorang yang memiliki pergaulan di kalangan yang kalau kita bilang sekarang ini adalah jet set. Seperti itu ya, kalangan atas. Namun demikian ia tidak menjadi lupa diri ataupun takabur karena lingkungan pergaulan dan kekayaannya itu. Tidak. Melainkan ia justru mempergunakan kekayaannya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Karena itu sudah seharusnya lah kalian, saya, kita semua meneladani kehidupan seperti yang dijalani oleh Lydia ini. Mungkin kalian ataupun kita hidup dengan bergelimang harta kekayaan. Tapi janganlah itu menjadikan kalian takabur. Dan ingat bahwa semua itu bukanlah harta kalian. Tetapi harta titipan dari Tuhan yang harus kalian pertanggungjawabkan penggunaannya sepenuhnya sekali lagi di hadapan Tuhan.
Bukan sebagian saja. Bukan 10% saja apalagi. Tetapi sepenuhnya. Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya bagi yang hidupnya bergelimang harta saja, guys. Bagi kita yang hanya hidup dalam garis kecukupan saja, kita pun juga tetap diminta pertanggungjawaban kita untuk penggunaan segala harta atau apapun yang ada pada diri kita ini di hadapan Tuhan. Tidak disangka bahwa walaupun nama Lydia itu hanya disebut sebanyak 2 kali saja di dalam seluruh bagian Alkitab, dan cerita tentang Lydia ini hanya tertulis dalam 4 ayat saja dari ribuan ayat di dalam Alkitab, dan itu pun bukan menceritakan Lydia sebagai seorang pemeran utama, tetapi status dan kehidupannya itu dapat dilacak dengan jelas. Dan jelas pula kehidupannya itu adalah kehidupan yang takut akan Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga semuanya itu, guys, patut diteladani oleh seluruh orang percaya di segala abad. Diceritakan, disampaikan, berulang dan berulang kepada generasi demi generasi. Dan semuanya itu seharusnya diteladani oleh seluruh orang percaya, karena ia selalu menjadi seorang yang memuliakan nama Tuhan. Walau ia bergelimang harta, namun ia mempergunakan harta miliknya itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan apa yang dipakainya untuk keperluan pribadi sekalipun, ia dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu jugalah yang seharusnya kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Dan untuk mempersiapkan diri kita kelak di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah boleh menerima siraman firman yang daripadamu pada pagi hari ini. Dan kiranya melalui pemahaman akan firman-Mu itu, kami juga boleh Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja tanpa dapat melakukannya di dalam hidup kami. Tapi kami boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu melalui seluruh kehidupan kami ini. Termasuk di dalam mempergunakan dan mengelola harta kekayaan yang telah Kau titipkan pada kami. Dan kiranya di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan, panjang sabarlah atas kami. Dan mampukan kami untuk dapat lebih menjalankan segala apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan segala doa dan permohonan, segala puji, syukur, hormat, dan sembah kami. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat serta meresponi kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan, mari teman-teman kita bersama-sama memujikan kembali lagu Sentuh Hatiku. Biarlah kehidupan kita setiap harinya boleh memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tak
buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kami kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami mau berdoa untuk persiapan UAS yang sudah semakin mendekat. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami. Berikan kepada kami hikmat supaya kami juga bisa berhasil dalam studi kami. Dan kami juga boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa kalau kami bisa, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Karena itu biarlah kami juga boleh dengan sungguh-sungguh belajar. Dan di samping itu kami mengandalkan Engkau saja. Kami mau berdoa untuk teman-teman pengurus kami ya Bapa, yang sampai dengan hari ini masih harus memikirkan program untuk tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan hikmat, Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dilakukan bagi pekerjaan Tuhan di GKA Agape, secara khusus di Komisi Remaja. Tuhan tolong supaya sungguh setiap program yang nantinya akan dibuat itu boleh membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih mengenal akan Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa dan juga negara kami Bapa. Di tengah-tengah problem yang saat ini terjadi, mohon anugerah Tuhan. Berikan kepada pemerintahan kami hikmat untuk mereka bisa menjalankan roda pemerintahan. Dan lebih daripada itu kami rindu Engkau juga menganugerahkan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dengan bertanggung jawab. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kami masyarakat bersama. Terima kasih kalau Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Pakai agar menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memujikan doksologi. Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap mengingat firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bersama-sama kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.